Hujan turun sejak sore dan tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Rintiknya jatuh terus-menerus seperti tidak kenal lelah. Di sepanjang jalan provinsi yang mengarah ke kaki gunung, suasananya benar-benar sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Hanya suara hujan dan gesekan dedaunan yang diterpa angin. Di tengah suasana gelap dan hening itulah seorang pemuda bernama Rehan melaju dengan motor tuanya. Ia baru pulang dari kerja lembur dan ingin cepat tiba di rumah. Lampu motor Rehan beberapa kali berkedip karena kabelnya sudah mulai rusak. Di dadanya muncul rasa cemas karena bensin juga hampir habis. Namun ia berusaha tetap tenang dan fokus. Jalan itu bukan jalan asing baginya. Rehan melewati rute itu hampir setiap hari, jadi ia percaya dirinya masih bisa bertahan meski kondisinya kurang mendukung. Namun malam itu berbeda. Rehan merasakan ada sesuatu yang janggal sejak beberapa menit terakhir. Hujannya deras, kabut turun sangat cepat, dan udara terasa dingin luar biasa seperti tidak wajar. Sensasi itu membuat tubuhnya merinding meski ia terus menutupi diri dengan jaket. Ketika ia hampir memutuskan berhenti untuk berteduh di pinggir jalan, tiba-tiba ada cahaya kuning temaram dalam jarak beberapa ratus meter di depan. Cahaya itu seperti berasal dari lampu petromas atau lampu minyak yang berayun pelan diterpa angin. Padahal Rehan tahu tidak ada bangunan apapun di sekitar tempat itu. Tidak ada rumah, tidak ada bengkel, apalagi warung. Lokasi yang ia lewati adalah area kosong dengan jurang di kiri dan hutan di kanan. Motor Rehan terus melaju mendekati sumber cahaya itu. Semakin dekat, semakin terlihat jelas bahwa cahaya itu memang berasal dari sebuah lampu petromas yang digantung pada warung kecil di pinggir jalan. Warung itu terbuat dari kayu tua, dindingnya tampak lembab, dan atapnya tampak seperti terbuat dari seng berkarat. Dari dalam warung terlihat asap tipis mengepul, seolah ada seseorang yang sedang memasak. Rehan berhenti. Ia mematikan motor lalu menatap warung itu lama. Kepalanya bingung. Warung itu tidak pernah ada sebelumnya. Ia yakin karena ia hafal rute ini lebih dari siapapun. Tetapi malam ini, bangunan tua itu tampak berdiri seolah sudah ada di sana sejak bertahun-tahun. Seseorang terlihat duduk di balik meja kayu. Sosoknya adalah lelaki tua dengan kain lusuh di pundak. Kulitnya keriput dan wajahnya pucat, tetapi ia tersenyum tipis ketika melihat Rehan. Senyuman itu bukan senyuman hangat, tetapi senyuman aneh yang sulit dijelaskan. Seolah bukan senyum sambutan, tapi lebih seperti senyum seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Rehan menelan ludah. Ia merasa ragu untuk mendekat. Namun hujan semakin deras, jalan semakin gelap, dan bensin motornya makin menipis. Ia tidak punya tempat berteduh lain. Mau tidak mau Rehan harus mendekat. Saat ia melangkah, hawa dingin menyergap tiba-tiba. Dinginnya tidak wajar. Seperti berada dekat es batu raksasa. Rehan merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan yang lebih aneh, ia mendengar suara seperti bisikan lirih dari arah warung. Itu bukan suara satu orang. Suara itu terdengar seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan, rendah dan berulang-ulang, tanpa jelas apa katanya. Rehan berhenti sejenak, menajamkan telinga, tetapi suara itu menghilang begitu saja. Hanya suara hujan yang tersisa. Ia menggelengkan kepala, mencoba berpikir rasional, lalu kembali melangkah mendekati teras warung. Pria tua di dalam warung menoleh kepadanya lalu berkata dengan suara serak namun jelas. "Kau kelaparan. Masuk saja. Malam ini banyak yang datang." Nada suaranya membuat Rehan merinding. Bukan karena ancaman, tetapi karena ucapan itu terasa seperti kalimat yang punya makna lain. Seolah orang tua itu sedang memberi peringatan, meski kata-katanya terdengar biasa saja. Rehan menatap jalan di belakangnya. Kabut tebal sudah menutup sebagian jalan, membuat jarak pandang sangat pendek. Ia sadar kalau ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti itu. Hujan deras, kabut tebal, jalan gelap, dan bensin hampir habis. Jika memaksa pergi, ia bisa celaka. Akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke warung itu setidaknya untuk berteduh. Ketika hendak naik ke teras warung, Rehan menyadari sesuatu. Tepat di bawah cahaya lampu, ia melihat sekilas ada siluet beberapa sosok berdiri di belakang bangunan itu. Sosok itu diam tidak bergerak. Tingginya menyerupai manusia, tetapi gelap dan tidak jelas. Saat Rehan berkedip, sosok-sosok itu seperti hilang begitu saja. Rehan mengusap matanya. Ia mencoba membuang pikiran negatif. Ia meyakinkan diri bahwa bayangan itu hanya akibat cahaya yang memantul di antara kabut tebal dan hujan deras. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah masuk ke warung.
Begitu ia duduk, ia langsung merasa janggal. Bangku kayu itu sangat dingin seperti logam yang dibiarkan di dalam lemari es. Padahal api dari dapur warung sedang menyala dan asapnya mengepul. Rehan semakin sadar bahwa malam itu benar-benar bukan malam biasa. Di meja kayu tua di depannya tertulis daftar menu sederhana, rawon, sayur lodeh, dan sate ayam. Tulisannya seperti ditulis dengan arang yang sudah hampir luntur. Rehan membaca menu itu berulang-ulang, mencoba mengabaikan perasaannya yang tidak nyaman. Lalu saat Rehan hendak menanyakan harga kepada pria tua itu, ia sempat melihat sesuatu di sudut matanya. Seorang perempuan duduk di meja sebelah dengan kepala menunduk. Bajunya basah kuyup dan rambutnya menutupi sebagian wajah. Namun ketika Rehan menoleh sepenuhnya, perempuan itu hilang. Meja itu kosong. Rehan langsung terdiam. Ia yakin tadi ada seseorang. Ia yakin ia melihatnya jelas. Tetapi sekarang tidak ada apa-apa. Pria tua itu hanya berkata dengan nada datar, seolah tahu apa yang Rehan lihat. Jangan hiraukan. Mereka cuma mampir. Rehan merinding. Kata-kata itu membuat napasnya terasa berat. Ia ingin pergi, namun hujan di luar semakin menjadi. Ia terjebak. Mau tidak mau, ia harus tetap di situ. Pria tua itu bertanya pelan. Kau ingin makan apa? Rawon hangat cocok untuk malam dingin. Rehan ragu, tetapi tubuhnya memang kedinginan dan lapar. Ia akhirnya mengangguk dan memesan rawon. Pria tua itu berpaling ke dapur. Suara sendok, panci, dan kuah panas terdengar jelas. Aroma bumbu rawon tercium kuat dari dapur, sangat menggugah selera. Namun bersamaan dengan aroma itu, Rehan mencium bau lain yang samar. Bau tanah basah bercampur amis yang sulit dijelaskan. Rehan menghilangkan pikiran buruk itu. Ia hanya ingin berteduh sebentar, makan sedikit, lalu melanjutkan perjalanan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam itu akan membawa sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Dan warung itu, warung kecil di pinggir jalan yang tidak pernah ada sebelumnya, seolah menunggu dirinya sejak lama. Hujan di luar semakin deras ketika mangkuk rawon akhirnya disajikan di hadapan Rehan. Pria tua itu meletakkannya perlahan, seolah hidangan itu memiliki nilai yang jauh lebih besar dari sekadar makanan biasa. Aroma kuah rawon menyeruak kuat, membuat Rehan menelan ludah. Meski suasana warung itu penuh kecurigaan dan rasa tidak nyaman, rasa lapar membuat Rehan terpaksa memegang sendok. Uap panas dari mangkuk menyentuh wajahnya. Namun anehnya, meski mangkuk itu terlihat panas, ia tidak merasa hangat sama sekali. Rehan memegang sisi mangkuk itu. Tidak panas. Tidak hangat. Bahkan tidak suam-suam. Seolah ia menyentuh mangkuk kosong. Namun uapnya tetap keluar. Rehan tertegun sebentar. Ia menatap pria tua itu, tetapi orang itu hanya memandangnya balik dengan ekspresi datar. Makan saja. Kau butuh tenaga, ucapnya dengan suara pelan. Rehan mengangguk ragu dan menyendok sedikit kuahnya. Kuah itu hitam pekat, aroma rempahnya kuat, dan teksturnya terlihat sempurna. Begitu masuk ke mulutnya, rasa gurih langsung menyebar. Rasanya begitu nikmat, bahkan lebih nikmat dari rawon manapun yang pernah ia coba. Namun rasa dingin di tengkuknya tetap tidak hilang. Makanannya enak, tetapi suasananya tidak masuk akal. Saat Rehan hendak mengambil potongan daging di dasar mangkuk, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam makanan. Ada benda putih kecil seperti potongan kain tipis yang terendam kuah. Rehan berhenti. Ia menatap lebih dekat. Kain putih itu seperti potongan kain kafan yang basah. Ia berkedip sekali. Dan kain itu hilang. Seolah ia hanya berhalusinasi. Rehan menghela napas dalam-dalam. Ia yakin dirinya terlalu lelah dan pikirannya bermain. Ia meletakkan sendok, lalu menatap sekeliling warung. Kabut di luar masih tebal, dan angin malam terus membawa aroma tanah basah ke dalam warung. Rehan mencoba mengalihkan perhatian dengan mengamati keadaan sekitar. Lampu petromas yang tergantung di sudut warung bergoyang pelan setiap kali angin masuk melalui celah dinding kayu. Cahaya kuningnya membuat bayangan bangunan itu tampak bergerak-gerak seperti makhluk yang hidup. Di sudut ruangan, ada meja kayu yang tampak lebih tua dari bangunan itu sendiri. Meja itu berbentuk persegi panjang dan penuh dengan goresan. Goresan itu bukan goresan biasa. Beberapa goresan tampak seperti bentuk angka tanggal. Beberapa lainnya tampak seperti huruf yang ditulis dengan tekanan kuat.
Bahkan ada yang seperti goresan kuku. Rehan merinding saat melihatnya. Ia tidak berani mendekat. Di belakang meja itu, ia melihat pintu kayu yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itu terlihat kegelapan pekat, seperti tidak ada cahaya sama sekali. Ia mencoba memperhatikan lebih teliti, tetapi pintu itu tidak bergerak, padahal angin sebenarnya cukup kuat untuk membuatnya berayun. Rehan kembali memusatkan perhatian ke mangkuk rawon di hadapannya. Ia memaksa dirinya untuk kembali makan karena ia ingin segera pergi. Namun saat ia menyendok daging berikutnya, lampu petromas tiba-tiba meredup. Ruangan menjadi lebih gelap. Dari sudut warung, terdengar suara langkah. Langkah yang lambat. Langkah yang menyeret. Rehan mengangkat kepalanya. Ia melihat sosok samar dari kejauhan, seperti siluet seseorang yang berdiri tepat di luar warung. Sosok itu tinggi dan gelap. Tidak bergerak. Tidak masuk. Hanya berdiri diam. Rehan menelan ludah. Tubuhnya menegang. Tidak apa-apa. Mereka hanya menunggu, kata pria tua itu tanpa menoleh sedikit pun. Rehan tersentak pelan. Kata-kata itu membuat udara terasa semakin dingin. Ia tidak mengerti maksud kalimat itu. Menunggu apa? Menunggu siapa? Namun ia tidak berani bertanya. Rehan melanjutkan makan dengan gerakan lambat. Ia mulai merasa ada tekanan tidak terlihat yang mengelilinginya. Seperti ada mata yang mengawasinya dari semua arah. Setiap kali ia mengangkat sendok, ia merasa seperti diperhatikan. Ketika ia sedang berusaha menenangkan diri, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang jauh lebih jelas. Suara lain selain hujan. Suara yang tidak seharusnya ada. Suara seseorang menangis. Tangisan itu sangat lirih, seperti berasal dari seseorang yang sedang menahan sakit berkepanjangan. Tangisan itu berasal dari arah belakang dapur. Rehan menghentikan gerakan tangannya. Ia memutar kepala perlahan, memastikan apa yang ia dengar. Tangisannya semakin jelas. Rehan merasakan kulitnya merinding. Ia menoleh ke pria tua itu. "Pak, itu suara apa?" tanya Rehan, berusaha tenang. Pria tua itu tidak menunjukkan reaksi terkejut atau bingung. Ia hanya mengangkat wajah sedikit dan menatap Rehan. "Bukan untukmu," jawabnya singkat. Lalu ia kembali menunduk dan mengaduk sesuatu di meja. Rehan menelan ludah. Ia mulai kehilangan rasa nyaman. Keadaan warung itu tidak wajar. Makanan yang dingin tapi beruap. Suara tangisan yang tidak dihiraukan. Sosok-sosok yang muncul dan menghilang. Kain kafan yang sempat terlihat di mangkuk rawon. Segalanya terasa salah. Rehan memutuskan untuk tidak menghabiskan makanannya. Ia menyingkirkan mangkuk itu pelan-pelan. Perutnya sudah kenyang tetapi bukan karena makanan. Lebih kepada rasa takut yang membuat tubuhnya kaku. Ia berdiri dari kursi. Namun saat ia berdiri, lampu petromas kembali bergetar, kali ini lebih keras. Bayangan-bayangan di dinding berubah bentuk. Dan lagi-lagi Rehan melihat siluet manusia di luar warung. Kini bukan satu, tetapi 3 atau 4. Semua berdiri menghadap ke arah pintu warung. Semua diam. Rehan menelan ludah. Kakinya mulai gemetar. Ia ingin pamit, tetapi pria tua itu berbicara duluan. "Motormu di luar tidak akan kemana-mana. Tapi kau belum bisa pulang." Rehan terkejut. Ia tidak ingat pernah mengatakan bahwa ia ingin pulang. Ia bahkan belum sempat membuka mulut. "Kenapa saya tidak bisa pulang?" tanya Rehan dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membuat Rehan tenang. Senyum yang justru membuat perutnya terasa kosong tiba-tiba. "Karena malam ini kau dipanggil," ujar pria itu pelan. Rehan membeku. Kata-kata itu terasa menghantam dadanya kuat sekali. Seolah pria itu sedang menyampaikan sesuatu yang sangat penting, tetapi dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Dipanggil. Oleh siapa? Untuk apa? Sebelum Rehan sempat bertanya lebih jauh, cahaya lampu petromas kembali meredup. Di luar, siluet-siluet itu mulai bergerak. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan lambat. Menyeret kaki. Mengarah ke warung. Mengarah ke Rehan. Hujan tidak lagi terdengar seperti hujan biasa. Suaranya berubah menjadi seperti ribuan bisikan yang muncul bersamaan. Bisikan itu terdengar jelas. Bisikan yang seperti memanggil namanya.
Rehan? Rehan merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ia belum menyadari bahwa apa yang terjadi malam itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jalan keluar dari warung itu tidak akan semudah yang ia bayangkan. Angin dingin malam itu terasa berbeda. Bukannya menenangkan, tetapi seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Rehan berdiri di dekat tanjakan kecil di depan rumah Mbah Surip. Ia memegang senter dengan tangan bergetar, sementara pikirannya masih memikirkan peringatan pria tua itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah yang ia pijak menahan kakinya untuk tidak melangkah lebih jauh. Rehan menarik napas panjang. Ia memaksakan dirinya untuk tetap berjalan meskipun rasa takut mulai merayapi kepalanya. Jalan tanah menuju area persawahan di belakang desa terlihat gelap karena pepohonan besar yang menutupi cahaya bulan. Dia hanya ditemani cahaya lampu senter yang sudah beberapa kali redup walau baterainya baru diganti. Langkahnya terhenti ketika ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tepat di ujung sinar senter, terlihat jejak-jejak kaki di tanah basah. Bentuknya tidak seperti kaki manusia normal. Jejak itu panjang dan jari-jarinya terentang dengan posisi mencengkeram. Seperti milik seseorang yang berjalan dengan sangat lambat atau makhluk yang tubuhnya lebih berat dari manusia biasa. Rehan menundukkan tubuhnya dan menyorotkan senter lebih dekat. Jejak itu muncul dari arah semak belukar, kemudian memanjang menuju area persawahan. Dan semakin jauh jejak itu, bentuknya semakin jelas. Ada bekas seretan di sampingnya. Seolah sesuatu diseret dengan paksa, meninggalkan garis memanjang di lumpur. Jantung Rehan langsung berdetak lebih cepat. Ia mengingat pesan Mbah Surip tentang banyaknya warga desa dulu yang hilang setelah mencoba mencari tahu asal-usul warung tengah malam. Ia mulai merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Tetapi ia menahan diri untuk tidak mundur. Sebuah dorongan kuat membuatnya ingin tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Rehan mengikuti jejak itu perlahan. Setiap langkah membuat rasa cemasnya semakin besar. Ia terus memegang senter dengan erat, karena jika cahaya itu mati, ia tahu dirinya akan tenggelam dalam kegelapan total. Suara jangkrik mendadak berhenti. Suasana menjadi hening. Terlalu hening. Bahkan angin yang tadi berhembus pun mendadak lenyap. Ketika ia maju beberapa meter lagi, bau amis tiba-tiba menyeruak. Bukan bau hewan mati, tetapi lebih kuat dan lebih pekat. Bau itu membuat Rehan menutup hidung. Ia melihat sekeliling dan menemukan potongan kain putih kusam yang menempel di ranting pohon. Kain itu terlihat seperti bagian dari baju atau kain pembungkus sesuatu. Namun yang membuatnya merinding adalah noda kecoklatan yang menempel di kain tersebut. Dengan tangan gemetar, Rehan mengambil kain itu dan mengangkatnya ke dekat cahaya. Noda itu tidak salah lagi. Itu adalah darah yang sudah mengering. Rehan segera meletakkan kain itu kembali dan menatap lurus ke arah jejak yang terus memanjang menuju tengah sawah. Di kejauhan, terlihat sebuah bangunan kecil yang tampak seperti gubuk tua. Atapnya sudah miring, dan sebagian dindingnya sudah lapuk. Gubuk itu tidak pernah ada sebelumnya, setidaknya selama Rehan tinggal di desa ini. Ia cukup sering melewati area itu dan tidak pernah melihat bangunan apapun. Namun malam itu, bangunan itu ada. Berdiri tegak, meski tampak rapuh. Rehan maju perlahan sambil memastikan tidak ada yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, pemandangannya tetap sama. Gelap dan kosong. Namun perasaan bahwa ia sedang diperhatikan semakin kuat. Ia mendekat ke gubuk itu. Semakin dekat, semakin jelas bahwa jejak kaki aneh tersebut berakhir tepat di depan pintu kayu yang setengah terbuka. Ia berhenti 2 meter sebelum pintu itu dan mendengarkan. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun bau amis semakin menusuk, seolah bau itu berasal dari dalam gubuk. Dengan hati-hati, Rehan menyentuh pintu kayu itu. Kayunya dingin dan basah. Ketika ia mendorongnya, pintu itu bergerak dengan suara berderit panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Ruangan di dalam gubuk itu gelap total. Hanya terlihat beberapa jaring laba-laba dan kayu lapuk. Rehan memutuskan untuk masuk. Senter yang ia pegang menyorot lantai yang tertutup tanah dan dedaunan kering. Namun ketika ia mengarahkan cahaya ke sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur 1 langkah. Di sudut ruangan, ada batu besar yang bagian atasnya datar. Di atas batu itu ada mangkuk tanah liat tua yang penuh dengan nasi putih. Nasi itu masih hangat, terlihat dari uap tipis yang naik dari permukaannya. Rehan menatap mangkuk itu dengan mata melebar. Ia menelan ludah,
mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan halusinasi. Tetapi nasi itu benar-benar masih hangat. Bahkan butiran nasi di tepi mangkuk terlihat jatuh seolah baru saja diletakkan oleh seseorang atau sesuatu. Ia semakin merapatkan genggaman pada senter dan memperhatikan sekeliling. Tidak ada siapapun di dalam gubuk itu. Namun terasa jelas bahwa seseorang baru saja meninggalkan persembahan tersebut. Rehan mendekat perlahan dan menyentuh sisi mangkuk. Benar saja. Mangkuk itu hangat. Seolah baru disentuh beberapa menit lalu. Tepat saat ia hendak membungkuk untuk melihat lebih dekat, suara langkah pelan terdengar dari luar gubuk. Langkah itu berat. Sangat berat. Dan suaranya mendekat perlahan. Rehan terpaku. Tenggorokannya terasa kering. Ia mematikan senter secara spontan, berharap apapun yang mendekat tidak menyadari kehadirannya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu gubuk. Rehan memejamkan mata, mengatur napas, mencoba untuk tidak mengeluarkan suara. Tetapi kemudian terdengar suara lain. Bukan langkah, melainkan suara nafas. Dalam. Berat. Seperti seseorang yang berdiri tepat di tepi pintu sedang menarik napas panjang untuk mengendus. Rehan menahan diri agar tidak panik. Ia membuka mata perlahan, menatap ke arah pintu yang gelap. Siluet sesuatu terlihat berdiri di sana. Tingginya melebihi manusia. Bentuk tubuhnya tidak sepenuhnya terlihat. Namun dari gelapnya siluet itu, Rehan tahu bahwa makhluk itu sedang mengamati ruangan. Dan kemudian, terdengar suara berbisik. Suara yang sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat darah Rehan serasa berhenti mengalir. Mencari makanan? Rehan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia tahu satu hal. Makhluk itu bukan manusia. Dan apapun itu, ia sedang mencari sesuatu yang sangat berbahaya. Rehan berdiri mematung dalam kegelapan gubuk tua itu. Napasnya ia tahan sedalam mungkin agar tidak terdengar oleh makhluk yang kini berada tepat di depan pintu. Suara hembusan napas makhluk itu begitu berat dan kasar, seperti seseorang yang memiliki dada besar dan rongga pernapasan yang tidak normal. Setiap hembusan terdengar seperti gesekan dari dalam tubuh, membuat bulu kuduk Rehan berdiri semuanya. Langkah makhluk itu bergeser sedikit. Rehan mendengar tanah di depan gubuk bergeser pelan, seperti kaki besar menginjak lumpur dan batu kecil. Perlahan, bayangan gelap itu bergerak mendekat ke sisi pintu, seolah sedang mencoba meraba-raba keberadaan sesuatu. Rehan menggigit bibirnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Tubuhnya menempel ke dinding gubuk yang dingin dan berdebu. Hembusan napas itu semakin dekat. Rehan bisa mendengar bagaimana makhluk itu mengendus seperti binatang besar yang sedang mencari mangsa. Ujung kakinya gemetar, namun ia tetap memaksa dirinya diam, walaupun rasa takut membuat tubuhnya serasa membeku. Dalam hatinya, ia memohon agar makhluk itu pergi. Ia berusaha mengingat pesan Mbah Surip tentang tidak menoleh, tidak berbicara, dan tidak mencoba berinteraksi dengan pengunjung malam. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, makhluk itu menggerakkan kepalanya masuk sedikit ke dalam gubuk. Rehan tidak bisa melihat bentuk pastinya, tapi ia melihat sepasang bayangan gelap seperti tanduk atau rambut panjang yang berantakan menjuntai. Dari celah pintu, sinar bulan memperlihatkan sedikit bentuk wajahnya. Mukanya bukan seperti wajah manusia. Lebih menyerupai gabungan antara tengkorak dan daging basah yang menempel tidak merata. Rehan menutup mata sejenak, menahan ketakutan. Makhluk itu mengendus lagi, dan kali ini lebih keras. Seperti sedang mencoba memastikan aroma yang ia cari memang berasal dari tempat itu. Kemudian terdengar suara rendah dari makhluk itu, suara yang tidak dapat Rehan definisikan apakah itu berbentuk kata atau sekadar gumaman. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, makhluk itu akhirnya bergerak mundur perlahan. Bayangannya menarik keluar dari gubuk. Suara langkah beratnya menjauh, meskipun perlahan dan tidak terlalu jauh. Rehan membuka mata sedikit dan mengintip dari celah papan kayu. Ia melihat siluet makhluk itu berjalan ke arah persawahan, tubuhnya tinggi dan aneh, gerakannya seperti orang kepincangan namun sekaligus melayang. Baru ketika suara itu menghilang sepenuhnya, Rehan berani menarik napas lagi. Namun ia tidak langsung keluar. Ia menunggu beberapa saat untuk memastikan betul kalau makhluk itu sudah pergi. Ketika ia merasa cukup aman, ia menyalakan kembali senter, meskipun tangannya masih gemetar. Benda pertama yang dilihat Rehan adalah mangkuk tanah liat berisi nasi hangat di atas batu datar itu. Ia mendekat perlahan, masih teringat suara makhluk yang menanyakan makanan. Ia mulai memperhatikan nasi itu lebih teliti.
Ada sesuatu yang aneh di atas permukaan nasi. Butiran-butiran nasi tersebut tidak terlihat biasa. Di antara nasi itu ada serpihan kecil berwarna abu-abu dan merah gelap. Serpihan itu bukan bumbu atau lauk. Bentuknya seperti potongan kecil dari sesuatu yang tidak layak dimakan manusia. Rehan mendekatkan wajahnya sedikit sembari menahan napas agar tidak mencium bau amis. Ketika cahaya senter menyentuh permukaan nasi, ia akhirnya menyadari apa yang ia perhatikan. Serpihan kecil itu terlihat seperti pecahan kuku manusia. Ada juga serpihan tipis seperti potongan kulit. Perutnya langsung mual. Ia mundur beberapa langkah, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia lihat. Makanan ini jelas bukan untuk manusia. Ini bukan sajian biasa. Ini seperti persembahan yang sengaja diberikan kepada makhluk tertentu. Makanan yang dibuat dari sesuatu yang seharusnya tidak dimakan siapapun. Pikiran Rehan menjadi kacau. Siapa yang menaruh mangkuk itu? Untuk siapa sebenarnya makanan itu? Dan apa hubungan semua ini dengan warung misterius yang muncul hanya tengah malam? Terlalu banyak pertanyaan yang muncul sekaligus. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lain terdengar dari arah luar. Bukan suara langkah makhluk tadi, tapi suara dengungan pelan, seperti suara orang memasak. Suara itu datang dari kejauhan, dari arah jalan kecil di ujung sawah. Rehan merasa itu tidak mungkin. Tidak ada rumah, warung, atau bangunan lain di arah sana. Namun suara itu semakin jelas. Suara seperti spatula beradu dengan wajan panas. Suara ulekan menyentuh cobek. Suara air mendidih. Semuanya sangat familiar, suara aktivitas di dapur warung. Tapi bagaimana mungkin ada aktivitas memasak di tengah sawah pada jam seperti ini? Rehan langsung teringat warung yang ia lihat kemarin malam. Warung yang tiba-tiba muncul di pinggir jalan setengah jam lewat tengah malam. Warung yang disinari satu lampu kekuningan. Warung yang makanan dan penjualnya tidak pernah terlihat jelas. Warung tempat Rehan sempat memesan satu porsi makanan yang rasanya aneh seperti tidak wajar, sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Suara aktivitas memasak itu terdengar semakin dekat, seolah jaraknya hanya beberapa puluh meter dari tempat Rehan berdiri. Ia menyalakan senter lebih terang dan melangkah keluar dari gubuk. Rasa takutnya berganti menjadi rasa penasaran bercampur waspada. Ia tidak bisa mengabaikan suara itu. Jika benar itu suara dari warung misterius, maka ia mungkin menemukan petunjuk penting. Ketika ia berdiri di luar gubuk, angin dingin menyapu wajahnya. Sawah terlihat luas dan gelap, hanya diterangi cahaya senter yang sempit. Namun suara itu kini semakin jelas, seperti seseorang sedang menggoreng sesuatu dengan minyak panas. Suara gesekan sendok dengan wajan logam terdengar menggema. Rehan melangkah pelan menuju asal suara. Sepanjang perjalanan, ia memperhatikan tanah di sekitarnya. Jejak kaki aneh tadi mengarah ke titik yang sama. Seperti makhluk itu baru saja datang atau pergi dari tempat yang mengeluarkan suara masakan itu. Dan itu membuat Rehan menduga sesuatu yang mengerikan. Warung misterius itu mungkin tidak saja muncul di pinggir jalan. Mungkin ia juga muncul di tempat lain. Tempat-tempat sunyi seperti persawahan. Tempat yang sulit diakses manusia. Tempat makhluk tadi bisa datang dan pergi tanpa terlihat. Ketika Rehan mendekat ke daerah yang terlihat sedikit lebih terang karena pantulan cahaya bulan, dadanya kembali sesak. Matanya terbelalak. Tidak jauh di depannya, di tengah area yang semestinya kosong, terlihat bayangan bangunan kecil. Bentuknya seperti warung yang kemarin malam ia datangi. Bentuknya sama persis. Atap seng, meja panjang, lampu kuning redup yang menggantung, dan siluet seseorang yang berdiri di balik wajan. Namun ada satu perbedaan besar. Warung itu berdiri di tempat yang mustahil. Tepat di atas permukaan air sawah yang dangkal. Seolah tidak memiliki fondasi. Seolah tidak menyentuh tanah. Bangunan itu melayang 1 atau 2 cm di atas air, namun tidak bergerak sama sekali. Dan suara wajan panas itu berasal dari sana. Rehan terpaku di tempatnya. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Siluet penjualnya bergerak lambat, seperti seseorang yang menumis sesuatu. Namun gerakannya tidak natural. Terlalu kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Kepalanya sesekali menghadap ke arah Rehan, meski wajahnya tidak terlihat. Hanya bayangan gelap dengan bentuk kepala yang memanjang ke belakang. Kemudian suara itu berhenti. Tangan penjual itu berhenti mengaduk. Warung itu menjadi hening. Lampu kuningnya berkedip pelan. Dan dari dalam warung terdengar suara lirih,
jelas mengarah pada Rehan. "Kamu datang lagi?" Rehan berdiri membeku beberapa meter dari warung aneh itu. Warung yang tidak menyentuh tanah, tidak memiliki fondasi, dan seolah melayang tipis di atas genangan air sawah. Cahaya lampu kuningnya bergetar halus, membuat bayangan di sekelilingnya tampak hidup. Siluet penjual di dalamnya berdiri tegak, tubuhnya kaku seperti patung, kepalanya perlahan mengarah ke Rehan. Rehan menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering, tetapi ia tidak berani bergerak. Suara yang baru saja ia dengar menggema di kepalanya, suara yang terdengar seperti gabungan bisikan manusia dan gema dari tempat yang sangat jauh. "Kamu datang lagi?" Rehan mengingat benar suaranya. Itu suara yang sama ketika ia memesan makanan di warung misterius itu kemarin malam. Suara yang terdengar lirih tetapi jelas, seakan sang penjual berbicara dari balik tabir tebal. Tetapi kini, mendengar suara itu di tengah sawah gelap, dengan warung yang tidak menyentuh tanah, rasanya jauh lebih menakutkan. Lampu kuning di warung itu berkedip 2 kali. Satu kedipan panjang, lalu satu kedipan pendek. Sesaat setelah itu, siluet penjual bergeser sedikit. Gerakannya tidak wajar, seperti tubuhnya ditarik dengan tali dari belakang. Rehan merasakan telapak tangannya berkeringat dingin meski udara malam begitu dingin menusuk. Ia mencoba mundur selangkah, namun air tipis sawah memantulkan sinar senter ke arah warung. Pantulan itu membuat Rehan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kaki penjual itu tidak menyentuh lantai warung. Kaki itu melayang beberapa sentimeter di atas permukaan papan warung, seperti tubuhnya digantung dari atas oleh kekuatan yang tidak terlihat. Rehan tersentak. Kakinya terpeleset sedikit dan menciptakan suara kecil dari rumput basah. Suara itu cukup keras untuk membuat kepala penjual itu berputar secara tiba-tiba ke arahnya. Gerakan kepalanya tidak sesuai dengan cara manusia menoleh. Terlalu cepat, terlalu patah, seolah tulang lehernya bukan tulang melainkan batang besi yang bengkok dengan suara renyah. Rehan spontan mematikan senter. Nafasnya memburu, matanya menatap lurus ke arah warung yang kini terlihat remang-remang hanya oleh cahaya bulan. Ia berharap kegelapan bisa menutupi keberadaannya. Semuanya hening selama beberapa detik. Namun keheningan itu tidak lama. Sebuah suara muncul dari arah warung. Suara bergetar rendah, seperti seseorang sedang menggerus sesuatu dengan kasar. "Sudah lapar?" Rehan memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa berat seperti dihimpit batu. Pertanyaan itu jelas ditujukan kepadanya. Suara itu bukan sekadar suara manusia. Ada gema halus di belakangnya, seperti suara puluhan bisikan lain yang ikut berbicara bersamaan. Ketika ia membuka mata, warung itu terlihat sedikit lebih dekat. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter. Tetapi cukup untuk membuat Rehan yakin bahwa warung itu bukan sekadar bangunan, melainkan sesuatu yang bisa bergerak. Warung itu seperti hidup, seakan mendekatinya. Rehan merasakan dorongan kuat untuk lari. Namun ia juga tahu, jika ia lari tanpa tahu arah, ia bisa tersesat di persawahan gelap itu. Atau lebih buruk, ia bisa berlari ke arah makhluk yang tadi mengendusinya di gubuk. Ia harus tetap tenang. Ia harus berpikir. Rehan memutuskan untuk mundur perlahan. Langkahnya ia buat sekecil mungkin, menekan rumput dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Namun setelah 2 langkah, ia berhenti. Warung itu kembali bergerak setipis 1 atau 2 sentimeter. Lampu kuningnya bergoyang pelan, dan suara dari dalamnya terdengar lagi. "Kamu mencium bau masakan kami." Kata "kami" membuat Rehan merinding semakin dalam. Berarti penjual itu tidak sendirian. Ada sesuatu lagi di sana. Sesuatu yang tidak terlihat. Suara-suara lirih dari dalam warung terdengar seperti puluhan hembusan napas kecil, seperti orang berbisik dari balik dinding. Rehan ingat betul rasa makanan yang ia santap semalam. Rasanya hambar tetapi ada aroma tajam yang tidak seperti bumbu apapun yang ia kenal. Saat itu ia mengira itu hanya masakan aneh dari resep lama. Tapi melihat warung ini muncul di tengah sawah, dengan penjual melayang dan suara-suara tidak wajar, ia menyadari bahwa makanan itu mungkin bukan untuk manusia. Dan ia memakannya. Rehan mulai merasa mual hanya dengan memikirkan hal itu. Ia memegang perutnya, mengingat rasa pahit yang sempat membuat lidahnya kebas. Apa yang sebenarnya telah ia makan? Mungkinkah itu makanan yang sama seperti yang ada di mangkuk di gubuk tadi? Makanan untuk makhluk selain manusia? Warung itu kembali berbicara. Yang datang harus membayar. Kau tahu itu.
Rehan menggeleng pelan. Ia tidak yakin apa maksudnya. Semalam ia membayar dengan uang. Tetapi kini, suara penjual itu terdengar seperti menuntut sesuatu yang jauh lebih besar. Langkah-langkah kecil menggema dari dalam warung. Bukan satu, tapi banyak. Seperti kaki-kaki kecil yang bergerak ke arah depan warung. Gorden kain lusuh di pintu warung menggelembung seperti ada angin bertiup dari dalam. Namun tidak ada angin malam itu. Sesuatu di balik gorden itu bergerak. Rehan menahan napas. Satu tangan pucat muncul dari balik kain. Jari-jari tangan itu panjang, kulitnya seperti lilin yang meleleh. Jari itu menggenggam bagian gorden dan menariknya sedikit ke samping. Rehan akhirnya melihat sedikit bagian dalam warung itu. Dan ia berharap ia tidak melihatnya. Di balik meja panjang warung itu, ada banyak kepala. Bukan kepala manusia utuh. Kepala itu digantung, sebagian tanpa mata, sebagian masih memiliki rambut yang kusut dan basah. Daging di pipi mereka terkelupas, dan beberapa rahang terlihat terpisah. Mereka digantung berjejer seperti dekorasi, seakan itu hal biasa. Namun hal yang paling membuat Rehan merinding adalah kepala-kepala itu bergerak. Mulut mereka membuka sedikit, seperti sedang menggumamkan sesuatu bersamaan. Suara gumaman itu sangat pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat kulit Rehan terasa dingin. Bayar, bayar, bayar. Rehan hampir berteriak, tetapi ia menggigit bibirnya hingga terasa asin. Ia tidak boleh panik. Jika ia panik, ia bisa saja menarik perhatian lebih besar dari para makhluk itu. Penjual warung akhirnya maju ke depan, mendekati gorden. Siluet tubuhnya kini lebih jelas. Tubuhnya sangat kurus, seperti kulit yang hanya dibungkus ke tulang. Lengannya panjang dengan sendi yang tampak menonjol. Kepala penjual itu miring ke satu sisi, menatap Rehan dengan wajah yang masih diselimuti bayangan. Hanya suara lirihnya yang terdengar jelas di malam itu. Kau makan, makanan, arwah. Sekarang, giliranmu, memberi. Lampu warung berkedip lagi. Warung itu bergerak sedikit lebih dekat. Sawah di sekitar Rehan terasa berubah lebih dingin. Dan dari belakang punggungnya, ia mendengar suara berat langkah makhluk besar yang tadi mengendusnya, kembali mendekat. Rehan tidak berani menoleh. Napasnya tercekat di tenggorokan ketika suara langkah berat itu terdengar semakin dekat. Langkah itu tidak seperti langkah manusia. Terlalu berat. Terlalu lambat. Terlalu dalam, seperti setiap injakannya meremas tanah basah hingga hancur. Suara air sawah yang terpercik setiap kali kaki besar itu bergerak membuat tubuh Rehan gemetar tanpa bisa dihentikan. Rehan berdiri di antara dua hal mengerikan. Di depan, warung melayang dengan penjual tanpa wujud manusia menuntut bayaran. Di belakangnya, makhluk besar yang tadi mengendusnya di gubuk ini mendekat dengan langkah mantap. Tubuhnya seperti terjebak di antara dua dunia yang tidak boleh ia masuki. Tetapi entah bagaimana ia sudah berdiri tepat di tengah-tengahnya. Ia harus memutuskan sesuatu. Tetap diam berarti mati. Lari tanpa arah lebih gila lagi. Namun ia tidak punya pilihan lain. Semua jalan keluar tanpa tertutup oleh kekuatan yang tidak dapat ia pahami. Suara langkah besar di belakang terdengar makin jelas. Cipak, cipuk, cipak. Rehan merasakan tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Itu bukan ilusi. Makhluk itu semakin dekat. Ia bisa merasakan hawa panas bercampur bau busuk yang datang bersamaan dengan langkahnya. Bau yang sama seperti ketika ia menemukan mangkuk nasi berisi serpihan yang tidak seharusnya dimakan manusia. Sementara itu, dari arah warung, suara penjual itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih menekan, seolah memaksa Rehan untuk mendengarnya. Kau sudah makan makanan kami, sekarang bayar, sebelum dia mengambilmu. Kata dia membuat Rehan merinding lebih dalam. Kata itu jelas merujuk pada makhluk besar yang kini berada tidak jauh di belakangnya. Rehan paham satu hal, makhluk itu bukan datang karena tertarik padanya. Makhluk itu datang karena warung memanggilnya. Atau mungkin makhluk itu datang untuk mengambil bayaran dari manusia yang tanpa sadar telah menyentuh makanan arwah. Rehan kembali menatap warung. Lampu kuningnya berkedip pelan, membuat bayangan para kepala digantung di dalamnya bergerak-gerak seperti hidup. Penjual warung itu perlahan melangkah maju. Kakinya tetap melayang, tidak menyentuh lantai. Tidak ada suara dari tubuhnya, seolah ia tidak memiliki berat. Kepala penjual itu bergerak perlahan ke pinggir, menunjukkan sedikit sisi wajahnya.
Sisi wajah yang terlihat bukan kulit, bukan daging, tetapi seperti lilin yang mencair. Sebagian wajahnya cekung ke dalam, sebagian lagi menonjol seperti basah. Namun dari celah yang kosong itu, sepasang lubang gelap tampak menatap Rehan dengan intensitas yang tidak wajar. Seperti mata itu bisa melihat isi pikirannya. Cepat, beri, sebelum dia memakanmu, seluruhnya. Suara itu bergema pelan, seperti suara banyak mulut berbicara bersamaan. Rehan tidak tahu apa yang harus ia beri. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud. Dirinya tidak membawa apa-apa. Ia tidak membawa sesajen. Ia tidak membawa makanan. Ia tidak tahu aturan tempat ini. Ia hanya datang mencari jawaban. Namun kini ia yang akan menjadi korban jika tidak menemukan solusi cepat. Tiba-tiba langkah makhluk di belakang berhenti. Rehan merasakan sesuatu yang besar berdiri tepat di belakang punggungnya. Nafas panjang dan berat itu terdengar sangat dekat, seperti hembusan angin yang panas dan busuk. Rehan menutup mata, menahan air mata yang hampir keluar. Ia tidak berani menoleh karena ia tahu, jika ia melihat wujud makhluk itu, ia mungkin tidak akan sanggup melanjutkan apapun. Hening beberapa detik. Kemudian, makhluk itu mengendus belakang bahunya. Suara itu membuat kulit Rehan seperti ditusuk-tusuk jarum. Tepat setelah itu, suara rendah dan berat terdengar, seperti makhluk itu sedang mencoba berbicara melalui tenggorokan yang tidak didesain untuk suara manusia. Manusia? Rehan terpaku. Tubuhnya kaku, benar-benar kaku. Kata, manusia, itu bukan hanya suara. Itu seperti erangan, seperti sesuatu yang dipaksa keluar dari kegelapan yang sangat dalam. Warung di depan bergerak, mendekat setipis beberapa milimeter. Air sawah di bawahnya bergetar. Lampu kuning berkedip. Kepala-kepala di dalam warung itu bergerak, dan suara gumaman mereka menjadi lebih jelas. Bayar, 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 bayar. Nada mereka semakin cepat, semakin keras, seakan memaksa Rehan untuk memberikan sesuatu sekarang juga. Makhluk besar di belakang kini menghela napas panjang, dan suaranya menegang seperti sedang bersiap menerkam. Saat itu juga, Rehan menyadari satu hal. Bayaran itu bukan uang, bukan barang, bukan makanan. Bayaran itu adalah jiwa. Dan makhluk di belakangnya datang untuk mengambilnya. Rehan langsung mengambil keputusan dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tanah sawah basah dengan kedua tangannya. Tangannya menggali cepat, mencampur tanah, air, dan rumput menjadi gumpalan berlumpur. Tindakan itu sangat spontan, tetapi naluri Rehan mengatakan ia harus melakukan sesuatu yang menandai dirinya bukan mangsa. Ia tidak tahu kenapa. Tetapi ia ingat sesuatu yang pernah dikatakan Mbah Surip. Apapun yang bukan milik mereka, pasti ditolak. Rehan menutup wajah dan dadanya dengan lumpur itu dalam hitungan detik. Bau tanah, bau rumput, dan bau sawah menutupi tubuhnya. Ia berharap, meski tipis, baunya tidak lagi seperti manusia. Makhluk di belakang berhenti mengendus. Warung di depan berhenti bergerak. Semua suara mendadak diam, seperti seluruh tempat itu menahan napas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian, makhluk di belakang mengeluarkan suara yang berbeda. Suara kecewa. Suara geraman rendah seperti binatang besar yang kehilangan jejak. Rehan merasakan hawa panas di punggungnya perlahan menjauh. Langkah berat itu mundur sedikit. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat Rehan bisa bernapas lagi. Penjual warung menatapnya intens, kemudian mengeluarkan suara lirih. Kau, menyamarkan bau, manusia. Rehan mundur 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Warung itu bergerak sedikit lebih jauh. Lampu kuningnya meredup. Kepala-kepala gantung di dalam berhenti bergumam. Makhluk besar itu menghela napas panjang dari jauh, lalu langkahnya terdengar menjauh perlahan. Namun sebelum semuanya benar-benar pergi, suara penjual itu kembali terdengar, seperti ancaman. Kau selamat, malam ini. Tapi, warung kami akan menagih. Makanan, arwah, tidak pernah gratis. Lampu kuning warung itu padam. Bangunan warung melayang perlahan ke samping, lalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Rehan berdiri sendiri di tengah sawah gelap, tubuhnya dipenuhi lumpur, napasnya tersengal, dan lututnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Namun ia hidup.
Untuk saat ini, Rehan tidak tidur sama sekali malam itu. Setelah melihat sendiri bagaimana rombongan makhluk gelap itu menikmati makanan dari warung menyeramkan itu, pikirannya terus berputar. Ia duduk di ruang tamu sambil mematikan semua lampu. Hanya cahaya dari luar yang menembus tirai, membuat suasana semakin mencekam. Rehan mencoba mengatur napas. Ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang sejak ia pulang tadi malam. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tetapi perasaan itu tetap ada. Perasaan seolah diawasi. Dia bahkan sempat mendengar suara langkah kaki pelan di luar rumah, padahal tidak ada siapapun yang lewat pada jam seperti itu. Ketika matahari mulai terbit, Rehan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Ia harus mencari jawaban, dan satu-satunya orang yang mungkin tahu adalah Pak Seno. Walaupun ia merasa ragu, ia tidak punya pilihan lain. Rehan meraih jaket, membawa ponsel, lalu berangkat ke rumah Pak Seno. Jalanan pagi itu terasa aneh, lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada pedagang yang biasanya sudah mulai beraktivitas. Rehan baru sadar, kejadian semalam benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap daerah itu. Semua yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti menyimpan sesuatu. Saat sampai di rumah Pak Seno, Rehan merasakan hawa dingin langsung menyambutnya. Ia mengetuk pintu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Ia memanggil pelan nama Pak Seno. Tetap tidak ada suara. Rehan mulai khawatir, hingga akhirnya pintu terbuka sedikit. Pak Seno muncul, wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur parah. Rehan, suara Pak Seno terdengar bergetar. Kamu lihat sesuatu tadi malam, ya? Rehan menelan ludah. Ia mengangguk. Pak Seno membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan Rehan masuk. Rumahnya gelap, semua tirai ditutup rapat. Bau dupa tercium kuat di dalamnya. Ketika pintu ditutup, Rehan merasa seperti memasuki ruangan yang terpisah dari dunia luar. Seakan-akan waktu berjalan lebih lambat di sana. Duduk, kata Pak Seno sambil menyalakan satu lampu kecil. Lampu itu redup, tetapi cukup untuk membuat ruangan terlihat jelas. Rehan duduk. Pak, apa yang sebenarnya saya lihat semalam itu? Kenapa warung itu muncul cuma tengah malam? Dan kenapa mereka, bukan manusia? Pak Seno terdiam lama. Ia menunduk, seperti sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Kamu harus tahu, Rehan. Tapi setelah ini, hidupmu tidak akan sama. Kamu yakin mau mendengarnya? Tanya Pak Seno. Rehan mengangguk mantap. Ia sudah terlanjur jauh masuk ke misteri ini. Mundur bukan lagi pilihan. Pak Seno menarik napas panjang. Warung itu, bukan warung biasa. Itu warung untuk arwah. Warung yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pemiliknya bukan manusia. Ia adalah penjaga gerbang malam. Tugasnya menyediakan makanan untuk mereka yang tidak punya tempat kembali. Rehan membelalakan mata. Kata-kata itu membuat jantungnya berdegup cepat. Dulu, warung itu bisa dilihat semua orang. Tapi banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan buruk. Banyak yang datang mencari pesugihan, meminta kekayaan, bahkan meminta keselamatan dengan cara yang tidak wajar. Akhirnya, warung itu menutup diri dari manusia biasa. Kini, hanya orang tertentu yang bisa melihatnya. Rehan menelan ludah lagi. Dan, saya termasuk orang tertentu itu? Ya, jawab Pak Seno lirih. Kamu punya mata yang terbuka. Dan itu bukan hal baik. Kamu sekarang bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya kamu lihat. Rehan tersandar di kursi. Kepalanya pusing. Ia ingat kilasan sosok-sosok hitam di warung semalam. Suara mereka, tatapan mereka yang kosong. Semuanya terasa nyata. Tapi kenapa saya, Pak? Tanya Rehan dengan suara bergetar. Karena kamu mendekat terlalu jauh. Kamu berdiri di perbatasan dunia manusia dan dunia mereka. Perbatasan itu tipis, dan sekarang kamu sudah melewatinya sedikit. Rehan mengusap wajah. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Pak Seno menatapnya lama. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Rehan. Dan ini lebih penting dari semuanya. Rehan menunggu, jantungnya berdetak keras. Warung itu tidak muncul sembarangan. Ia muncul untuk seseorang. Dan semalam, sepertinya ia muncul untuk kamu. Rehan merinding. Untuk saya?
Pak Seno mengangguk pelan. Ada arwah yang ingin menyampaikan sesuatu padamu. Mungkin arwah itu punya urusan yang berhubungan dengan hidupmu. Arwah seperti itu biasanya memilih orang yang bisa melihatnya untuk menyelesaikan sesuatu. Ruangan terasa semakin sempit. Rehan merasa seperti tidak bisa bernapas sejenak. Ada satu cara untuk memastikan, lanjut Pak Seno. Kamu harus kembali ke warung itu. Tapi kali ini, kamu tidak boleh hanya mengintip. Kamu harus masuk. Rehan refleks menolak. Pak, semalam saja saya hampir tidak bisa berdiri saking takutnya. Masuk ke sana? Ke tempat para arwah makan? Saya tahu kamu takut, kata Pak Seno. Tapi kalau kamu tidak datang, arwah itu akan terus mengikuti kamu. Mereka akan menampakkan diri lewat mimpi, lewat bayangan, atau bahkan saat kamu sendirian. Rehan membayangkan sosok tanpa wajah, atau makhluk yang ia lihat semalam berdiri di pojokan kamarnya. Tubuhnya langsung merinding hebat. Kalau begitu, saya harus datang malam ini? Tanya Rehan. Ya. Dan jangan lupa, apapun yang terjadi di dalam, jangan sekalipun kamu berbalik atau mencoba kabur. Itu akan membahayakan nyawamu. Rehan hanya diam, tidak bisa menemukan jawaban. Ketakutan dan rasa penasaran bercampur jadi satu, menciptakan perasaan yang sulit dijelaskan. Sebelum ia keluar dari rumah, Pak Seno memberi satu pesan terakhir. Rehan, ingat satu hal. Mereka menghargai keberanian. Kalau kamu ragu, mereka akan mengetahuinya. Rehan pulang dengan langkah berat. Ia tahu malam nanti akan menjadi malam paling menegangkan dalam hidupnya. Dan ia tidak tahu apakah ia akan keluar dengan selamat atau tidak. Namun yang pasti, misteri warung itu baru saja membuka pintu yang jauh lebih besar dan gelap dari yang ia bayangkan. Sejak keluar dari rumah Pak Seno, langkah Rehan rasanya berat seperti membawa beban besar yang tak terlihat. Matahari sudah naik tinggi, tetapi suasana rumah dan lingkungan sekitar justru terasa semakin gelap. Ada hawa aneh yang terus menempel di tubuh Rehan, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakangnya, meskipun ia tahu tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah, Rehan langsung masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu dan duduk di tepi ranjang. Pikiran tentang warung itu terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba menutup mata sejenak, bayangan makhluk-makhluk gelap yang duduk di kursi warung semalam muncul lagi. Suara mereka saat mengunyah makanan, langkah-langkah samar, dan aroma anyir yang menusuk hidung, semuanya masih terasa sangat nyata. Rehan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Saya benar-benar harus kembali malam ini, gumamnya pelan. Hari terasa berjalan lambat. Rehan sengaja tidak keluar rumah. Setiap suara kecil dari luar membuatnya tersentak. Di tengah siang yang terang, ia justru merasa lebih rawan dan waspada. Di dapur, ia merasakan seorang berjalan di belakangnya, tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika ia ke kamar mandi, ia mendengar suara berbisik dari dalam saluran air, namun tidak jelas apa yang dibisikkan. Menjelang sore, Rehan mulai merasakan kehadiran yang lebih intens. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pintu setiap kali ia melewatinya. Sekali waktu, ia hampir menjatuhkan gelas karena mendengar suara langkah kaki yang cepat, padahal rumahnya kosong. Memasuki malam, hawa dingin mulai terasa. Lampu kamar Rehan berkedip 2 kali sebelum akhirnya menyala stabil. Namun, perasaan diawasi itu semakin kuat. Rehan berdiri di depan cermin, memperhatikan wajahnya sendiri. Matanya terlihat lelah, kulitnya pucat. Ia merasa seperti baru melewati mimpi buruk panjang, padahal malam baru saja dimulai. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit pelan. Rehan kaget dan menahan napas. Ia menunggu. Suara itu muncul lagi. Seperti ada seseorang yang membuka pintu sedikit, lalu menutupnya kembali. Dengan perlahan, Rehan berjalan menuju ruang tamu. Lampu ruang tamu redup. Tidak ada apa-apa. Namun, saat ia hendak kembali ke kamar, ia melihat bayangan gelap melintas di ujung ruangan. Bayangan itu tampak bergerak cepat menuju arah dapur. Rehan menelan ludah. Mereka sudah mulai muncul, bisiknya. Ketika jarum jam mendekati pukul 11 malam, Rehan bersiap-siap. Ia mengenakan jaket hitam, membawa ponsel dan senter kecil. Meskipun Pak Seno mengatakan agar tidak menunjukkan rasa takut, tangan Rehan gemetar sejak ia membuka pintu rumah. Udara malam terasa lebih dingin dan lebih padat dari biasanya. Rumah-rumah sepanjang jalan terlihat lebih gelap, seolah semua cahaya meredup hanya untuk mengawasi langkah Rehan.
Sesekali ia melihat lampu rumah tetangga berkedip, lalu padam sejenak, kemudian menyala lagi. Suasana itu membuat bulu kuduk Rehan berdiri. Rehan berjalan cepat menuju jalan tempat warung itu biasanya muncul. Semakin dekat ia ke lokasi tersebut, semakin kuat hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Angin malah membawa aroma lembab tanah basah, tetapi Rehan juga mencium sesuatu yang lain. Aroma makanan, namun tidak seperti makanan manusia. Lebih mirip campuran rempah, dupa, dan sesuatu yang terasa tua. Ketika jam menunjukkan tepat pukul 12 malam, jalanan yang tadinya sepi tiba-tiba berubah. Lampu-lampu jalan padam secara bersamaan. Rehan terdiam, jantungnya berdetak keras. Langkahnya berhenti otomatis. Dalam kegelapan itu, perlahan muncul cahaya samar dari kejauhan. Cahaya kuning temaram, seperti dari lampu minyak. Rehan menatap fokus ke arah tersebut. Cahaya itu semakin lama semakin terang, dan akhirnya bentuk warung itu muncul dengan jelas di tengah jalan kosong. Warung itu sama seperti semalam, tetapi terasa lebih nyata. Lampu kuningnya bergoyang lembut tertiup angin. Asap tipis keluar dari dapurnya, menandakan makanan sedang dimasak. Dari kejauhan, Rehan juga bisa melihat sosok-sosok duduk di bangku warung. Siluet mereka gelap, tubuh mereka membungkuk, dan kepala mereka tidak terlihat jelas bentuknya. Saat Rehan mendekat, suara dentingan sendok terdengar jelas. Suara itu tidak seperti suara dari warung manusia. Ada irama aneh di dalamnya, seolah suara itu memanggil seseorang. Rehan berdiri tepat di depan warung. Jaraknya hanya beberapa langkah. Ia merasa seperti harus masuk, meskipun seluruh tubuhnya menolak. Hawa dingin menusuk tulang, tetapi ia ingat pesan Pak Seno. Jangan ragu, jangan mundur, jangan kabur. Ketika ia mengumpulkan keberanian untuk melangkah masuk, tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Rehan langsung kaku. Ia tidak berani menoleh. Suara napas seseorang terdengar dekat di telinganya. Rehan, masuklah. Mereka menunggumu. Suara itu bukan suara manusia. Rendah, serak, dan seperti berasal dari dalam tanah. Perlahan, Rehan menoleh. Namun tidak ada siapapun. Hanya bayangan gelap panjang yang mengarah langsung ke pintu warung. Rehan sadar, itu adalah panggilan. Sosok tak terlihat itu sedang menunjukkan jalan. Dengan napas bergetar, Rehan melangkah masuk ke dalam warung arwah itu. Lampu kuning langsung bergetar pelan, seperti menyambut kedatangannya. Dan seketika, semua suara di dalam warung berhenti. Semua makhluk yang duduk di kursi perlahan menoleh ke arah Rehan. Warung itu sunyi. Sangat sunyi. Dan Rehan tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Udara di dalam warung itu begitu dingin, berbeda dari dingin malam yang biasa dirasakan manusia. Dingin itu seperti langsung menusuk tulang, membuat Rehan sulit bernapas. Lampu minyak di dalam warung bergoyang pelan, memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak sendiri di dinding bambu tua. Begitu Rehan menginjak lantai warung, seluruh makhluk yang sebelumnya sedang makan berhenti bergerak. Mereka duduk membungkuk, wajah mereka menghadap meja. Namun saat semuanya perlahan menoleh ke arah Rehan, tampaklah kenyataan lain yang membuat dadanya hampir berhenti. Mereka tidak punya wajah. Hanya kulit kosong yang memanjang, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun meski tidak punya mata, Rehan bisa merasakan tatapan mereka tertuju langsung ke dirinya. Tatapan dingin yang menembus sampai tulang belakang. Rehan hampir mundur selangkah, tetapi ia segera mengingat peringatan Pak Seno. Jika ia ragu, jika ia menunjukkan ketakutan yang terlalu kuat, makhluk-makhluk itu bisa mendekat dan menyerangnya tanpa peringatan. Ia menguatkan diri, menegakkan punggung, dan melangkah satu langkah ke dalam warung, berusaha terlihat tegas walau kakinya hampir tidak bisa ia rasakan. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan lilin-lilin yang menyala redup. Lilin-lilin itu tidak terlihat seperti lilin biasa. Warna apinya hitam di bagian tengah, hanya pinggirnya yang berwarna kuning emas. Aroma makanan aneh memenuhi ruangan. Seperti campuran rempah, darah, dan sesuatu yang berbau tanah kuburan. Seorang makhluk yang duduk paling dekat dengan dapur tiba-tiba berdiri. Gerakannya patah dan tersentak, seperti boneka rusak. Ia berjalan mendekati Rehan, dan setiap langkahnya meninggalkan suara ceklek kecil dari persendiannya. Rehan tidak bergerak. Makhluk itu berhenti tepat di depannya. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia normal. Ia menundukkan kepala,
seperti mencoba melihat wajah Rehan meski tidak punya mata. Lalu dari dalam tubuhnya, dari bagian di mana seharusnya ada mulut, keluarlah suara lirih. Dia menunggumu. Suara itu seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan dari dalam gua yang sangat dalam. Rehan merasakan kulit tengkuknya meremang. Siapa? Tanya Rehan, suaranya hampir tidak keluar. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat salah satu tangannya, jari-jari panjangnya gemetar, lalu menunjuk ke arah dapur warung. Dari arah dapur, terdengar suara langkah lambat dan berat. Suara itu seperti langkah seseorang yang memakai sandal kayu. Setiap langkahnya terdengar menyeret, seakan kakinya sangat berat untuk diangkat. Rehan menoleh ke arah dapur. Tirai bambu yang menutupi pintu dapur bergerak perlahan. Lampu di bagian dapur berkedip 2 kali, lalu menyala terang. Dari balik tirai itu muncul sosok yang tidak asing baginya. Tubuh Rehan langsung membeku. Sosok itu adalah perempuan. Rambutnya panjang, tumbuh acak-acakan di atas wajah yang pucat. Bajunya seperti kain lusuh, warnanya samar. Namun wajah itu membuat Rehan mundur 1 langkah tanpa sadar. Wajah itu rusak separuhnya. Pipinya cekung, matanya merah kosong, dan kulit di bagian rahangnya tampak seperti mengelupas. Namun Rehan mengenali sosok itu. Perempuan itu adalah ibu dari sahabatnya semasa kecil. Seorang ibu yang ia tahu meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Rehan bahkan pernah datang ke pemakamannya. Tetapi sekarang, ibu itu berdiri tepat di depan dapur warung arwah, dengan tubuh yang tidak lagi sepenuhnya manusia. Rehan gemetar. Bu Sari? Perempuan itu terdiam cukup lama sebelum mulutnya bergerak. Suaranya serak, pelan, namun jelas. Rehan merasa tubuhnya lumpuh. Perempuan itu mendekat. Setiap langkahnya mengeluarkan suara seperti tulang yang retak. Ia berhenti hanya 1 langkah dari Rehan. Aku menunggumu sejak lama, bisiknya. Rehan tidak mengerti. Kenapa? Untuk apa? Perempuan itu mengangkat tangan kurusnya. Jari-jarinya panjang dan hitam di ujungnya. Ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang mengikatku di sini. Dan hanya kamu yang bisa melepaskannya. Rehan membalas dengan suara bergetar. Apa itu? Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Perempuan itu menatapnya dengan mata merah gelapnya. Kamu ingat hari terakhir, sebelum kecelakaan itu terjadi? Rehan mencoba mengingat. Ingatannya kabur. Ia masih kecil saat itu. Sebelum kecelakaan terjadi, ia memang sempat bertemu dengan ibu sahabatnya. Tetapi apa yang ia lewatkan? Apa yang tidak ia sadari? Tiba-tiba perempuan itu berteriak. Suara teriakan itu menggelegar, membuat seluruh warung bergetar. Lilin-lilin padam seketika. Makhluk-makhluk tanpa wajah mengerang, seperti ikut merasakan sakit. Rehan menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Suara itu tidak berasal dari satu mulut. Suara itu seolah berasal dari 100 tenggorokan yang berteriak bersamaan. Lalu perempuan itu kembali tenang. Matanya menatap Rehan tajam. Ada yang mengambil barang terakhirku sebelum aku mati. Rehan menelan ludah. Barang apa? Perempuan itu mendekat hingga wajahnya hampir menyentuh Rehan. Kalungku. Kalung yang kuberikan kepada anakku sebelum aku pergi. Rehan semakin bingung. Kalung itu hilang? Bukan hilang, jawab perempuan itu. Diambil. Perempuan itu mengangkat tangan dan menunjuk dada Rehan. Dan kamu, satu-satunya orang yang tahu siapa yang mengambilnya. Kamu harus menemukannya. Jika tidak, aku tidak akan pernah pergi. Langit-langit warung tiba-tiba retak, muncul suara seperti angin ribuan badai. Perempuan itu menatap Rehan sekali lagi, suara terakhirnya terdengar sangat jelas. Malam ini, kamu akan melihat semuanya. Ingatanmu akan kembali. Lalu, seluruh warung menjadi gelap total. Dan Rehan merasakan dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang sangat dalam, seperti ditarik oleh tangan-tangan tidak terlihat. Di dalam kegelapan itu, suara perempuan itu terdengar sayup-sayup. Kembalikan kalung itu, sebelum semuanya terlambat. Rehan terjatuh dalam kegelapan yang sangat dalam. Tidak ada lantai, tidak ada dinding, tidak ada arah.
Tubuhnya seolah melayang bebas di ruang hitam yang tidak memiliki batas. Namun dalam kegelapan itu, cahaya kecil mulai muncul. Cahaya itu membesar dan berubah menjadi sebuah gambaran samar. Rehan melihat dirinya yang masih kecil, berlari di halaman rumah temannya. Ia mengenali tempat itu. Rumah lama sahabatnya, Randy. Rumah tempat ia sering bermain dulu. Rehan kecil tampak memegang sesuatu di tangannya. Sesuatu yang berkilau terkena matahari. Kalung. Kalung milik ibu Randy, Bu Sari. Rehan dewasa gemetar ketika ingatan itu perlahan menjadi jelas. Ia melihat Randy kecil menangis di sudut halaman, sementara Rehan kecil memandang kalung itu dengan bingung. Lalu muncul sosok lain. Seorang laki-laki dewasa dengan wajah tegang dan suara keras. Ayah Randy. Ia merampas kalung itu dari tangan Rehan kecil. Ini bukan untukmu. Jangan bilang ke siapapun kau pernah melihat kalung ini. Rehan kecil mengangguk takut. Ayah Randy memasukkan kalung itu ke dalam saku, lalu menarik Randy pergi. Namun Rehan kecil tidak sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ingatan itu pudar. Lalu muncul ingatan lain, beberapa hari setelah kejadian itu. Rehan mendengar kabar kecelakaan Bu Sari. Dan entah kenapa, ia langsung merasa ada yang salah, tetapi ia tidak bisa mengingat alasannya. Semuanya sekarang jelas. Bu Sari ingin Rehan mengingat kejadian itu. Karena kalung yang ia cari, diambil oleh seseorang yang tidak pernah ia duga. Kegelapan perlahan menghilang, digantikan cahaya terang. Rehan membuka mata. Ia berada di tengah jalan, tepat di depan warung arwah. Warung itu masih berdiri, tetapi lampu minyaknya redup. Makhluk-makhluk tanpa wajah tidak lagi bergerak. Mereka tampak membungkuk, seolah menunduk. Dan dari dalam warung, Bu Sari muncul kembali. Tubuhnya masih rusak, tetapi suaranya lebih tenang. Kamu sudah melihatnya? Rehan mengangguk pelan. Kalung itu, ayah Randy yang mengambilnya, ya? Bu Sari mengangguk. Suara lirihnya terdengar jelas. Ia mengambil kalung itu, karena ia takut aku mengetahui bahwa ia ingin kabur dari rumah. Ia punya banyak masalah, dan kalung itu adalah benda terakhir yang mengikatku pada anakku. Rehan merasa dadanya sesak. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Kembalikan kalung itu, bisik Bu Sari. Kembalikan ke tempat yang seharusnya. Rehan mengangguk, tetapi sebuah pertanyaan muncul. Tapi, di mana kalung itu sekarang? Suara langkah berat terdengar dari balik warung. Rehan menoleh. Sosok lelaki muncul dari bayangan. Ayah Randy. Namun bukan wujud manusia. Tubuhnya tampak gelap, seperti terbakar dari dalam. Matanya merah, wajahnya penuh luka. Nafasnya berat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak asap. Rehan terkejut. Pak! Makhluk itu menggeram. Kau tidak seharusnya kembali ke sini, Rehan. Bu Sari berdiri di antara mereka berdua. Suaranya tegas meski tubuhnya rapuh. Berikan kalung itu. Ayah Randy menganggur. Kalung itu milik anakku. Bukan milikmu lagi. Rehan melihat dada makhluk itu. Ada sesuatu yang menggantung samar di lehernya, tersembunyi di balik bayangan. Itu kalungnya. Bu Sari mulai berjalan mendekat. Itu milik Randy, bukan milikmu. Berikan. Ayah Randy berteriak. Suaranya memecah keheningan malam. Aku melakukannya demi dia. Demi Randy. Kaulah yang ingin meninggalkan kami. Kalau aku tidak mengambil kalung itu, dia akan tahu kau akan pergi. Rehan kaget. Ibu mau pergi? Bu Sari menunduk. Aku tidak ingin pergi selamanya, aku hanya ingin menenangkan diri dari pertengkaran kami. Tapi takdir berkata lain. Ayah Randy berteriak penuh kemarahan, tubuhnya berubah semakin gelap. Angin kencang menerpa seluruh warung. Lilin padam. Makhluk-makhluk tanpa wajah mulai bergerak gelisah. Rehan tahu ia harus bertindak cepat. Ia menatap Bu Sari. Ibu, saya siap membantu. Rehan maju selangkah. Ayah Randy langsung menyerang. Tangannya berubah menjadi bayangan panjang yang melesat ke arah Rehan. Namun Bu Sari melindunginya. Dua bayangan bertabrakan, menciptakan suara ledakan samar.
Rehan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat ke makhluk ayah Randy. Ia melihat kalung itu dengan jelas kini. Kalung perak dengan liontin kecil. Kalung itu bersinar samar. Rehan menguatkan diri dan meraih kalung itu. Begitu tangannya menyentuh liontin tersebut, suara jeritan keras terdengar dari seluruh arah. Makhluk ayah Randy berteriak kesakitan. Tubuhnya memudar, seperti asap yang tertiup angin. Rehan menarik kalung itu dengan sekuat tenaga. Dan kalung itu terlepas. Tubuh ayah Randy runtuh menjadi abu hitam yang hilang ditiup angin malam. Warung itu menjadi hening. Busari berdiri memandang Rehan dengan mata teduh yang sudah tidak merah lagi. Wajahnya perlahan berubah. Kerusakan kulitnya memudar. Tubuhnya terlihat lebih utuh. Cahaya putih lembut muncul mengelilinginya. Terima kasih, Rehan. Rehan menyerahkan kalung itu. Busari memegangnya erat, lalu menatap Rehan lembut. Sekarang aku bisa kembali. Randy sudah lama menungguku. Air mata Rehan menetes tanpa ia sadari. Ibu, maafkan saya karena lupa. Busari tersenyum. Kamu masih kecil dulu. Tidak ada yang salah darimu. Kamu sudah melakukan hal yang benar malam ini. Cahaya putih semakin terang. Roh Busari berjalan ke arah luar warung. Setiap langkahnya membuat warung itu memudar. Makhluk-makhluk tanpa wajah mulai menghilang seperti kabut. Lampu minyak padam. Dan ketika Busari menatap Rehan terakhir kalinya, ia berkata pelan. Teruslah hidup dengan baik, dan jangan pernah kembali ke tempat ini lagi. Cahaya itu kemudian meledak lembut, dan semuanya hilang. Warung arwah lenyap. Rehan berdiri sendirian di tengah jalan gelap. Hanya angin malam yang menyentuh kulitnya. Dia tersadar bahwa ia telah menyelesaikan sesuatu yang tertunda puluhan tahun. Namun ia juga tahu bahwa malam itu akan selamanya menjadi bagian hidupnya. Ketika ia berjalan pulang, ia merasakan langkahnya lebih ringan. Tidak ada lagi bayangan yang mengikuti. Tidak ada suara yang mengintip dari balik kegelapan. Semua terasa lega. Misteri warung arwah itu akhirnya berakhir. Terima kasih sudah menyimak cerita panjang ini sampai selesai. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor misteri lainnya. Dukungan kamu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.